Loh, emang Firman, Firman tadi yang ngomong. emang Firman sudah bisa berkata-kata, Bu? Oh iya, firmannya berkata-kata. Kalau suara tidak bersuara itu namanya mati batu, Bapak. Astaga Tuhan. Oke, halo Ahmad. Silakan buka kameranya, Ahmad. Iya, selamat siang. Ya, boleh buka kameranya Pak Ahmad. Bisa, cuman saya ini masih istirahat ini. Iya, harus buka kamera Pak. Tadi juga teman-teman yang lain pada buka kamera biar kita fair gitu Pak. Bisa buka kameranya? Oke, silakan Pak Ahmad mau bertanya apa? Saya mau bertanya dengan yang di tema ini, Mbak. Tuhan Yesus adalah utusan. Apa yang mau Anda Ya. tanyakan? Yang saya tanyakan, Yesus itu Tuhan atau utusan? Yesus itu adalah firman Tuhan yang diutus. Ya. Terus? Kalau Yang mengutus firman-Nya siapa? Tuhan, yang mengutusnya adalah Tuhan. Nah, yang mengutusnya adalah Tuhan. Ya. Yang diutus siapa? Yang diutus firman Tuhan. Firman itu dalam definisi Ibu apa? Perkataannya Tuhan. Nah, perkataan. Tuh, perkataan. Nah, Yesus ini kan perkataan. Perkataannya Tuhan yang diutus. Jadi, yang mana yang benar? Yang mengutus atau yang diutus? Keduanya adalah satu. Di mana itu dalilnya keduanya satu? Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu. Satu apa ini? Satu hakikat atau satu pengajaran? Satu hakikat dong kok pengajaran. Satu Tuhan, satu Allah. Satu Tuhan, satu Allah. Bukan satu pengajaran. Itu aku dengan Bapak adalah satu. Itu berapa pribadi di situ? Berapa apa? Berapa pribadi di situ? Pribadi, tidak ada pribadi di situ. Allah bukan pribadi. Kan ada dua di situ, Mbak. Firman Allah dengan Allah. Yang Aku sama dengan- seperti kamu. Sama seperti kamu dan suaramu. Memang ada berapa pribadi, Pak? Enggak, di situ ada aku. Hah? Di situ. Gimana? Aku dengan Bapak adalah satu. Ada berapa di situ? Ya satu. Karena dibilang aku dan Bapak satu. Berapa ya satu? Yang satu ini apa? Manusianya atau firmannya? Bukan manusianya. Karena Allah itu adalah satu. Kalau kita bicara Allah, maka kita tidak bicara manusia. Maksud Yesus, aku dan Bapa satu adalah dia dalam hakikat firman. Nah, kalau firman dengan Allah memang satu, tapi yang berkata di sini siapa? Yesus. Nah, Firman berarti jadi ada berapa? manusia itu. Nah, sekarang yang sudah berkata berapa? Satu. Yang sudah berkata ini, yang maksud saya, kalau firman dengan Allah satu, oke, saya setuju. Tapi yang berkata ini aku, ini siapa? Firman, itu firman. Firman itu yang berkata demikian. Ya Emangnya Yesus firman itu sudah yang- bisa berkata-kata? Lu firman itu justru kata-kata. Iya, firman itu kata-kata. Ya firman itu ya berkata-kata, Bapak. Masa firman Loh, diem gini. aja? Gimana sih, Bu? Kok gimana, Pak? Namanya firman itu berkata. Ya iya, justru firman itu perkataan tadi saya bilang. Perkataan ya berkata-kata, Pak. Jadi siapa yang mengatakan aku dan Bapak satu? Ya firman itu. Ya kata-kata itu sendiri. Aku dengan Ibu adalah satu. Ada berapa di sini? Enggak, aku sama kamu enggak satu. Mustahil. Ini beda. Ini beda. Kamu dengan saya satu. Enak aja. Saya mah enggak mau Mbak, satu sama Bu, kamu. di situ kan ada Enak sama suami di situ saya. kan ada ya, di situ kan ada pengaku. Saya kasih Di situ kan ada analogi. pengakuan. Iya Pak. Ada pengakuan, Ini kenapa? Pak. Pak, mukanya Oh. mana Pak? Ini kenapa ini hitam-hitam ini? Coba mukanya yang bener Pak. Bu, di situ. Bu, di situ kan ada Saya kasih pengakuan. contoh. Saya kasih analogi Pak. Badanmu dan suaramu itu satu nggak? Itu Kalau analogi. ditanya badan Itu- suaraku ya satu. Iya, satu. Ya udah itu. Tapi bukan analoginya. tapi bukan pribadinya dong. Di sini kan ada pengakuan. Biasanya tidak ada bicara pribadi. Sejak kapan saya bicara pribadi? Bu, Apa yang Bu, ngomong pribadi? Kamu firman. ngerti nggak definisi pribadi? Ibu, Kamu ngerti nggak definisi pribadi? Bu, firman itu kan adalah perkataan, kan? Ya. Perkataan Allah.
Ya, benar. Saya akui itu perkataan Allah dan dia bersama-sama dengan Allah. Saya akui itu. Tapi yang mengatakan aku dengan Bapak, kalimat aku di sini siapa? Ya itu sang firman tadi. Loh, emang firman Tadi yang ngomong. emang firman sudah bisa berkata-kata, Bu? Oh iya, firmannya berkata-kata. Kalau suara tidak bersuara itu namanya mati batu, Bapak. Astaga Tuhan. Matahari ini adalah firman Allah. Jadilah terang. Apa matahari bisa berkata-kata? Bukan firman. Matahari Loh, bukan terus? firman, tetapi ketika Apa? Allah mengatakan jadilah matahari, nah perkataan itu yang adalah firman, bukan matahari. Matahari itu hasil dari berfirman. Bedakan dulu. Ya terus. Yesus. Yesus itu firman. Yesus itu firman Allah, perkataannya Allah, bukan ciptaannya Allah. Saya tanya sama ibu tadi, definisi firman itu apa? Ibu bilang perkataan. Nah, matahari juga ini perkataan Allah, jadilah terang. Bukan, matahari itu ciptaan, matahari itu benda penerang. Matahari Apakah itu ciptaan, bukan firman. Bapak, Apakah sejak matahari kapan matahari? Aduh, saya tanya Apakah aja, Pak. matahari ciptaan ini bukan hasil dari firman dari Allah, bukan perkataan Hasil Allah? dari firman, gini, dengar. Hasil dari firman sama nggak dengan firman? Maksudnya Allah Oh, Bapak bedain dulu, Pak. Hasil dari firman dengan firman, Oke. dengan berfirman sama Oke, nggak? saya ikuti narasi ibu ya. Ketika Allah mengutus Gabriel datang kepada Maria, jadi katakanlah bahwa dia itu akan hamil. Apakah itu terjadi? Terjadi. Terus apa hubungannya? Nah itu ya, hubungannya itu kan perkataan Allah yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Terjadi nggak? Terjadi. Itu perkataan Gabriel kok, perkataan Allah. Perkataan Allah yang disampaikan Gabriel. Yang berkata siapa? Pertanyaan saya, yang berkata Allah. siapa? Allah. Berkata Gabriel kok Allah. Dari Loh. Itu perkataan Allah kepada Gabriel. Datanglah engkau pada seorang wanita yang bernama Maria. mana dalilnya mengatakan itu Jelaskan bahwa perkataan dia Allah dari katakanlah bahwa dia Gabriel? hamil. Bentar dulu. Jadi Mana ada intinya, dikatakan? Mana? intinya Yesus itu adalah manusia atau Tuhan? Yesus itu adalah firman Tuhan dan manusia. Terus kalau perkataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 itu gimana itu, Bu? Kenapa? Apa dikatakan? Di situ jelaskan, Bu. Saya nggak pegang ini. Nuh, kamu terus gimana? Apanya yang mau kamu tanya di situ? Kamu nanya tapi kamu nggak tahu pertanyaanmu apa ini? Apa yang mau kau tanyakan? Jauh-jauh kau entah kemana-mana. Yohanes 17 ayat 3 itu apa? Bunyinya di situ bagaimana? Oh, apa yang mau kamu tanyakan? Di Yohanes 17 ayat 3. Apa yang mau kamu tanyakan dari Yohanes itu? Kemudian yang lain lagi Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Yohanes apa yang 17 ayat 3 itu apa pertanyaanmu dari situ? hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan, bukan dua-duanya atau tiga-tiganya, satu-satunya Tuhan yang benar, Nah, dan mengenal itu salah. mengenal Itu Yesus salah. Kristus yang engkau utus. Salah. Coba bacakan Jangan dulu. ganti. Coba bacakan. Yang benarnya bagaimana? Coba bacakan. Udah saya Iya, bilang. coba bacakan. Carilah dulu. Iya, coba bacakan yang benar gimana? Coba. Kamulah. Karena kamu salah. Kita sudah sampaikan. Yohanes 17 ayat 3 itu, hidup yang kekal itu mengenal engkau Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, terus Apa? yang benar sih, ya, Oke, saya jawab ya. satu-satunya yang benar di sini siapa? Yesus atau Allah? Satu-satunya yang benar itu adalah Allah. Nah, terus dan mengenal Yesus itu firmannya Allah. Jadi kamu harus mengenal Allah dengan firmannya. Biar dan kamu mengenal bisa Yesus tahu. Kristus. Kalau kamu mengenal Allah palsu, kamu binasa. Gitu. Jadi Yohanes 17 ayat 3 artinya kamu harus mengenal Allah dan mengenal firman-Nya. Baru kamu hidup kekal. Selebihnya, kalau kamu tidak percaya Allah yang benar dengan firman-Nya Allah, kamu mati. Di situ ada pengertian, Bu. Apa? Di situ ada pengertian kalimat, Bu. Apa? Hidup yang kekal itu mengenal engkau. Nah, ini perkataan Yesus loh.
Ini Iya. perkataan Yesus. Iya, betul. Iya. Betul. Ya, hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya, bukan dua-duanya atau tiga-tiganya, satu-satunya Tuhan yang benar. Salah, Dan mengenal salah. Yesus. Yesus Kristus yang Engkau. Diam. Satu-satunya Allah yang benar, bukan Tuhan yang benar. Mengenal. Terus, Iya. yang mana yang benar? Allah kan? Kenapa Yesus mengatakan satu Allah? Karena memang Allah cuma satu. Ya memang. Nah, Kamu terus harus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus. Yesus yang Dia utus, firman-Nya Allah. Kamu harus mengenal Ya, berarti- firman-Nya Allah, yaitu Yesus. berarti ya kan perkataan Yesus. Nah, di bawah kau. Berarti jidatmu gosong. Masa kamu like begini? Ya. Bagus kalau kamu bilang Yohanes 17 ayat 3 itu, ya. Kalau kamu mau hidup kekal, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Satu, Allahnya satu. Dan mengenal firman Allah yang diutus. Itu Yesus. Karena Yesus adalah firman Allah. Tadi udah saya jelasin dari awal. Jadi kalau kamu tidak mengenal Allah yang benar melalui firman Allah yang diutus, kamu innalillahi seumur hidup. Terlalu simpel, ya. Satu. Siapa yang bilang Tuhan kami tiga? Siapa Tuhan kami dua? Kamu yang salah paham. Makanya besok-besok jangan salah paham. Tuhan Yesus mengajarkan itu satu Allah. Udah salah kencang lagi. Kudaku lari kencang sekali sampai terengah-engah. Oke, silakan buka kameranya, Buraka. Shalom, Halo, Bapak Buraka. selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya kan sering lihat semacam kayak Mbak ini atau siapa yang satunya lagi. Saya cuma mau tanya, aliran Oneness sama Tritunggal itu bedanya apa sih? Oneness itu sesat. Tritunggal aliran. Sebenarnya bukan aliran ya. Tritunggal itu adalah Allah yang diperkenalkan para nabi dan para rasul. Jadi semua orang terus? Kristen itu harus percaya Allah Tritunggal, bukan ajaran sesat Oneness Pentakostal. Itu adalah ajaran Soalnya begini, 2000 sekali ya. Soalnya kan saya juga Kristen, cuma kan saya dari Protestan gitu kan. Soalnya sekarang kan banyak yang Kristen tuh membeda-bedakan antara Katolik apa kayak yang saya tahu Kristen ya Kristen gitu loh. Cuma kan terjadi perdebatan sekarang yang antara Oneness sama Tritunggal yang agak mengusik pikiran saya sama hati saya gitu loh. Bedanya apa sih kok gitu loh, kok sampai diribut-ributkan kan Tuhan punya Tuhan Ini satu ada Tuhan ayatnya, Yesus ya Pak, sudah ya. kita ya Tuhan Ini Yesus. ada ayatnya ya. Ini terlalu banyak ayatnya ya. Di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 10 dikatakan ada guru-guru palsu. Ada guru-guru palsu yang mengajarkan apa yang tidak mereka ketahui, menghujat apa yang mereka tidak ketahui. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 19. Tuhan mengizinkan adanya penyesat di antara kita untuk melihat siapa yang tahan uji. Jadi, kenapa sih ada Oneness Pentakostal, ajaran-ajaran sesat gitu? Tuhan mengizinkan itu supaya kita itu tetap berpegang teguh kepada ajarannya Rasul. Gitu. Karena para rasul dan para nabi itu menjelaskan bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu menunjukkan ketritunggalan. Mazmur 33 ayat 6 itu menunjukkan ketritunggalan. Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 16 ayat 25, Yohanes 15 ayat 26. Itu Tuhan Yesus dan para rasul mengajarkan bahwa Allah itu Tritunggal. Gitu. Jadi kalau ada Berarti Kristen yang tidak begini. mengajarkan ketritunggalan, itu adalah penyesat. saya sebelumnya mau ngomong apakah mungkin dia tuh agama yang Kristen Pak kita tapi yang ortodok yang terlalu fanatik banget atau terus bagaimana dia?
Bagaimana kamu mengatakan kamu fanatik sementara kami tidak ngapa-ngapain kalian? Kita apakan Tuhannya sampai kamu bilang menyatakan. Karena gini Pak, saya kasih tahu ya Pak ya. Ini perintah Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus kepada semua gereja ya. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berpegang teguhlah kamu pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi ortodoks itu bukan tetapi ortodoks itu memegang perintah itu dengan keteguhan. Adakah orang teguh, adakah orang taat disebut fanatik? Oh, siap. Enggak, ya sudah, cuma mau tanya itu aja. Cuma saya pingin tuh semua itu antara apologet yang Kristen, pinginnya sih, cuma kan memang tiap manusia kan punya pikirannya masing-masing. Apa namanya, tidak saling, orang Manado bilang saling baku tindis gitu loh. Maksudnya ayo kita apa ya, soalnya kan dari pihak agama sebelah sering menghujat kita gitu kan, sering memang tanpa disadari mereka ngomongnya nggak menghujat, cuma mereka memang bahas agama kita. Cuma setelah kita bahas mereka kepanasan, dan kita sudah punya orang-orang apologet yang minta maaf kayak Mbak ini, terus Edis TV, ada banyak lagi ya yang bisa menyaingi mereka gitu, dan saya bersyukur dan puji Tuhan sekali. Cuma memang terakhir-terakhir ini timbul yang, saya buka scroll TikTok, timbul yang minta maaf, mungkin ada yang dengar ya, kayak Rudy Yohanes, terus yang macam-macam, kita bilang kenapa mesti jadi begini begitu loh. Cuma itu aja, pokoknya yaitu apa namanya, tetap tegakkan kekristenan kita. Terima kasih atas apa namanya pencerahannya Mbak gitu loh. Saya turun dulu gitu loh. Siap. Tuhan memberkati Pak Goraka. Ya, kita semua juga mengharapkan kekristenan itu satu, karena memang Tuhan Yesus itu satu gitu ya. Jadi tidak ada, jadi gini ya, sebenarnya penyesat itu tidak dari luar ya. Penyesat itu sendiri di dalam Alkitab dikatakan dari dalam. Penyesat inilah yang mengajarkan ajaran-ajaran yang nyimpang dari ajaran Rasul. Makanya tidak boleh, tadi kata Bapak, kita semua orang punya pikiran. Nggak boleh, karena ajaran itu cuma satu. Kita tidak boleh mengajarkan yang apa di pikiran kita. Kita itu sebagai murid Yesus harus menerima ajaran dari Rasul. Itu tugas kita sebagai murid, bukan mengajarkan ajaran yang dari buah pikiran kita sendiri. Nggak boleh itu ya. Kita menerima pengajaran, bukan mengajarkan dari paham sendiri. Itu ya. Kalau mau bertanya aja ke atas, nggak usah narasi orang dibawa-bawa gini, kata si ini, kata si ini, kata si ini. Kata kamu aja gitu ya, jangan adu domba di room saya. Oke, ini yang typing kayak oneness kan kakak, betul. Jadi nggak boleh memang mengajarkan oneness, karena oneness itu adalah ajaran sesat, ajaran pemikiran mandiri ya dari seseorang. Kita itu tidak pernah belajar ini ya secara mandiri, nggak boleh. Kita harus menerima pengajaran ini dari gereja. Ya, kita nggak boleh nafsir sendiri. Kenapa? Karena Juma baca Alkitab, Nandar baca Alkitab, Ripa baca Alkitab, mereka udah nggak mau baca Qurannya. Yehova, ya, itu bagian dari bidat. Ya, karena mereka semua baca Alkitab, tapi mereka belajar mandiri. Nah, makanya tadi saya bilang nggak boleh mandiri. Oten itu nggak diajarin mandiri. Oten itu diajarin berpegang pada Tuhan, berpegang pada ajarannya Rasul. Kalau kamu mau berpegang kepada Tuhan, kamu harus mengikuti ajarannya para Rasul. Karena para Rasul berpegang kepada Yesus, kita pun berpegang pada Rasul. Maka kita semua pegangan. Nyanyinya gitu kan, bergandengan tangan, na gua nggak tahu lagi.
megangin Tuhan Yesus, berpegang sama Tuhan Yesus, kita megangin Rasul. Jadi satu nggak? Jadi satu. Makanya kita pegangan, jangan terpisah-pisah, karena kata Yesus, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, tahu nggak masa depan dari kerajaan itu? Hancur. Alif aku nggak hafal, cuma tahu ujungnya doang. Gitu ya. Jadi kita itu semuanya harus berpegang teguh kepada ajarannya para rasul. Kalau kamu sudah memegang teguh ajaran rasul, saya semuanya jadi satu nggak? Jadi satu di dalam iman kita kepada rasul. Itulah pengakuan iman rasuli. Tahu kan? Sekarang kenapa baik ortodok, protestan, katolik sama-sama satu di dalam pengakuan iman rasuli. Apa? Aku percaya kepada satu Allah Sang Bapa pencipta langit dan bumi yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Percaya pada satu Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Roh Kudus. Percaya gereja yang satu. Percaya kebangkitan. Enak kan? Kayak gitu caranya. Jadi Bun, gimana cara kita menyatukan itu? Upayanya itu pegangan kau sama ajaran Rasul. Saya pegangan, kamu pegangan. Nggak usah tengok denominasi, tetapi pegangannya adalah ajaran Rasul. Jadi bersatu nggak? Jadi satu nggak? Ini satu. Ya, ini Rasul nih. Rasul itu rame tapi satu. Kita pegangan. Kamu pegangan. 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 Semuanya pegangan. Rasul sendiri pegangannya sama Tuhan Yesus. Udah kan? Simple toh. Jadi satu. Sebab tubuh Kristus itu satu. Begitu ya. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang menafsir secara mandiri, buang jauh-jauh ya. Buang. Jangan belajar mandiri. Stop. Gak boleh belajar mandiri. Belajar kepada para rasul. Belajar kepada gerejanya yang satu. Gitu ya. Silakan lagi kalau ada yang mau bertanya. Oke. Kak, nanti malam Aisyah kikuk asrah kau lah. Kameranya Pak Ezi. Selamat pagi. Selamat pagi tuh, Kak. Silakan buka kameranya, Pak. Saya di luar, Kak. Ya, silakan mau bertanya apa, Bapak? Gak apa-apa, tutup kamera. Oke, mau bertanya apa, Bapak? Tentang yang kakak sampaikan tadi itu bahwasanya kita tidak boleh belajar mandiri. Ya. Lalu seharusnya bagaimana ya? Seharusnya ya belajar dari gereja, karena Yesus mendirikan gereja. Makanya kita harus bergereja diperintahkan Tuhan Yesus. Kalau semua orang belajar mandiri, nggak ada yang namanya bergereja. Ya toh, nggak ada lagi orang-orang berkumpul. Karena Yesus juga waktu mau memberi makan, semuanya berkumpul. Gitu. Karena gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang terpanggil dari gelap menuju terang. Gitu. Jadi kita tidak boleh sendiri-sendiri. Gitu. Kita tidak boleh menafsir sendiri. Belajar sendiri itu nggak bisa. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus tidak menurunkan kitab, tetapi Dia datang sebagai guru dan mengajar. Amin. Ya. Tapi bagaimana dengan pemahaman kita mendirikan mezbah pada diri sendiri, dalam keluarga, hingga ke gereja itu? Siapa yang nyuruh gitu mendirikan mezbah sendiri? Nggak boleh. Mana ada boleh mendirikan mezbah? Ya pada diri sendiri yang saya maksud itu kan kita personal kita kepada Tuhan itu. Hah? Misalkan nih kan ada dalam lagu itu doa, baca kitab suci, doa tiap hari. Berarti kita itu kan sebelum berdoa, contohnya kita sendiri nih di rumah, ya kan. Nah terus pertama-tama kan kita membaca Alkitab itu, lalu
kita cari kebenarannya hingga kita terapkan pada diri kita sendiri. Nggak ada yang yang nyuruh kita gitu. bacakan itu. Nggak ada yang nyuruh gitu. Nggak Tapi ada. tidak boleh melakukan gitu. Bukan tidak boleh, tapi kalau kamu mau merenungkan boleh. Tetapi belajar itu dari gereja. Ya, kalau kamu mau merenungkannya secara pribadi boleh, tetapi perenungan itu pun harus kamu pahami dari gereja. Gitu. Karena harus tahu. makanya kan kalian di gereja ada imam. Kalian belajarnya sama pendeta. Kalau gitu untuk apa pendeta ditunjuk? Sama seperti Kristus, ngapain Kristus menunjuk gereja, membangun gereja, membuat organisasi dengan menunjuk Petrus sebagai pemimpin, ya, ada bendaharanya si Yudas. Kan itu juga Tuhan mendirikan organisasi. Gitu. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri, Pak. Itu pemahaman itu harus satu dari para rasul. Gitu. Ya, memang Alkitab itu kan pusatnya. Ya kan? Bukan. Pusat iman kita gereja, bukan Alkitab. Bukan. Alkitab itu bukan pusat. Ada Alkitab berdiri gereja, nggak bisa. Gereja duluan berdiri, Alkitab ini belakangan datang. Ya. Kalau pusatnya adalah Alkitab, maka semua dunia akan menertawakan kita bahwa kekristenan ada abad 4. Karena Alkitab ini baru dikanon abad 4. Sementara gereja sudah ada, rasul-rasul itu sudah ada. Gereja duluan ada, baru kita. Gitu, Pak. Iya. Gereja itu kan ada pada diri kita sendiri. Lalu panduan mendirikan itu dari mana, ibaratkan mendirikan sebuah Panduan mendirikan, Yesus sendiri mendirikan. Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Atas iman para rasul, itulah gereja berdiri. Jadi gereja itu adalah imannya para rasul. Itulah gereja. Para rasul, bukan satu rasul. Ya, para rasul itulah gereja perdana. Di mana hari Pentakosta itu terjadi, di mana Roh Kudus itu turun. Itulah gereja. Jadi gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang terpanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Kumpulan, Pak. Gereja itu tidak pernah dibilang satu pribadi-pribadi, bukan. Tetapi kumpulan yang satu. Seperti itu, Pak. Iya, saya setuju dengan itu sebagaimana tertulis di dalam Efesus 2 ayat 21 sampai Ada lagi yang mau 22 ditanyakan, itu, dalam Bapak? menunjukkan kesatuan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan? Ya itu yang saya tanya, berarti tidak bisa mendirikan mezbah sendiri ya. Tidak bisa. Kamu mau mendirikan mezbah untuk apa? Ya untuk saya pahami sendiri dengan saya baca Alkitab. Nggak bisa lalu kamu memahami saya cari sendiri. Kamu kebenarannya butuh hingga guru, Pak. Kamu butuh guru. ya, Orang itu tidak bisa. Karena kita semua disebut murid. Maka murid itu punya guru. Punya pengajaran. Ingat, perintah Yesus itu kita dimuridkan. Tidak mungkin kamu disebut murid kalau kamu tidak punya guru, Pak. Kamu disebutnya tukang becak nanti. Seperti itu ya, Bapak ya. Tuhan memberkati ya. Kalau kita percaya kita murid, saya tanya, apakah kita murid privat? Rasul-rasul disebut para murid. Judulnya murid, ya harus ada guru. Kalau kamu dikatakan murid nggak ada guru, kamu disebutnya satpam komplek. Disebutnya penjaga nasi padang. Disebutnya penjaga SPBU. Disebutnya teknisi Transmart. Karena kamu bukan murid, karena murid punya guru, karena penjaga SPBU tidak punya guru.
Seperti itu. Ya, jadi nggak boleh tafsir bebas itu nggak boleh saya. Oke. Oke, halo Die apa ini namanya? Dielan, silakan buka kameranya Dielan. Halo, Ya, silakan buka kameranya Pak. belum bisa on cam. Bisa, ini pengikutnya udah banyak. Kalau tidak mau on cam di bawah.